them from our bodies. The signs that this immune response is working are the coughing, sneezing, inflammation, and fever we experience, which work to trap, deter, and rid the body of threatening things like bacteria. These innate immune responses also trigger our second line of defense, called adaptive immunity. Special cells called B cells and T cells are recruited to fight microbes and also record information about them, creating a memory of what the invaders look like and how best to fight them. This know-how becomes handy if the same pathogen invades the body again. But despite this smart response, there's still a risk involved. The body takes time to learn how to respond to pathogens and to build up these defenses. And even then, if a body is too weak or young to fight back when it's invaded, it might face very serious risk if the pathogen is particularly severe. But what if we could prepare the body's immune response, readying it before someone even got ill? This is where vaccines come in. Using the same principles that the body uses to defend itself, scientists use vaccines to trigger the body's adaptive immune system without exposing humans to the full-strength disease. This has resulted in many vaccines, which each work uniquely, separated into many different types. First, we have live attenuated vaccines. These are made of the pathogen itself, but a much weaker and tamer version. Next, we have inactive vaccines, in which the pathogens have been killed. The weakening and inactivation in both types of vaccine ensures that pathogens don't develop into the full-blown disease. But just like a disease, they trigger an immune response, teaching the body to recognize an attack by making a profile of pathogens in preparation. The downside is that live attenuated vaccines can be difficult to make, and because they're live and quite powerful, people with weaker immune systems can't have them, while inactive vaccines don't create long-lasting immunity. Another type, the subunit vaccine, is only made from one part of the pathogen, called an antigen, the ingredient that actually triggers the immune response. By even further isolating specific components of antigens, like proteins or polysaccharides, these vaccines can prompt specific responses. Scientists are now building a whole new range of vaccines called DNA vaccines. For this variety, they isolate the very genes that make the specific antigens the body needs to trigger its immune response to specific pathogens. When injected into the human body, those genes instruct cells in the body to make the antigens. This causes a stronger immune response and prepares the body for any future threats. And because the vaccine only includes specific genetic material, it doesn't contain any other ingredients from the rest of the pathogen that could develop into the disease and harm the patient. If these vaccines become a success, we might be able to build more effective treatments for invasive pathogens in years to come. Just like Edward Jenner's amazing discovery spurred on modern medicine all those decades ago, continuing the development of vaccines might even allow us to treat diseases like HIV, malaria, or Ebola one day. To understand how vaccines work, it helps to look first at how the immune system works, because vaccines harness the natural activity of your immune system. There are about 100 trillion bacteria and viruses on your body. Not all of them cause disease, but some are able to get inside our bodies to multiply, and this can make us ill. There are barriers to stop this happening, but suppose some disease-causing bacteria do get through. Your immune system is quick to recognize them as invaders. This is because the proteins or sugars on the bacteria's surface have different shapes to any of the ones in the human body. They trigger a complex chain of events involving many different types of white blood cells working together. One type of white blood cell is able to make antibodies to fight the invaders. Antibodies can stick to the proteins or sugars on the bacteria's surface, and this kills the bacteria or disables them. However, not all antibodies will work against these bacteria. They have to be exactly the right shape, a bit like a key fitting a lock. Our bodies have a library of billions of white blood cells, each of which can make just one shape of antibody. Only a few of these antibodies will match the invading bacteria. Producing antibodies of the right shape can take several days. By this time, there could be billions of disease-causing bacteria in your body.
Once the right cells are activated, they quickly divide and turn into a production line, making masses of antibodies that stick to the bacteria. Eventually, your body gets rid of all the bacteria and you recover. Antibodies remain in the blood, and some white blood cells may also become memory cells. If those specific bacteria invade the body again, the immune system will respond so quickly that you won't get ill. Vaccines work in the same way. They contain weakened or dead bacteria or viruses, or even just a few proteins or sugars from the surface. This is enough to convince the immune system that a real invader has got in. The same process takes place as when real bacteria or viruses invade our bodies, except you don't get ill. Afterwards, if your body ever meets the real thing, your immune system will remember it and get rid of it before you even know it's there. Ya, itu ya, Dek. Jadi terkait dengan vaksinasi ya. Jadi proses yang terjadi ya, mungkin adik-adik juga sudah pernah kita pelajari juga di blok WP3T, kita membahas hal ini juga. Ya, jadi memang respon imun terhadap vaksin itu pada dasarnya sama ya dengan respon imun tubuh kita terhadap infeksi ya. Cuma perbedaannya adalah memang antigen ya. Antigen tersebut yang dimasukkan ke dalam tubuh kita sudah dikurangi ya. Dari segi infeksinya ya, apakah berat ya atau tidak ya. Jadi infeksi sudah diturunkan, tapi imunitasnya infeksinya yang diturunkan. Ya, jadinya itulah peran dari respon imun kita ketika vaksin tersebut masuk. Ya, jadi mungkin nanti langsung ke pertanyaannya. Jadi mekanisme kerja vaksin itu ya sangat bergantung dari tipe vaksinnya, seperti yang saya sudah sampaikan di awal. Ya, jadi apakah dia merupakan live attenuated virus vaksin atau yang hanya berupa komponen-komponen saja, seperti subunit vaksin ya atau konjugat, polisakarida, toxoid vaksin dan lain-lain ya. Itu respon imunnya akan berbeda ya, terutama untuk yang live attenuated virus ya, dia biasanya menimbulkan hingga cell mediated immune response atau biasanya sampai sel T-nya yang terbentuk ya, Dek ya, sel T memori dan lain-lain. Nah, makanya sekarang ini dimunculkan jenis-jenis vaksin yang baru, nanti kita akan bahas di infeksi COVID-nya ya. Jadinya ada jenis viral vector dan DNA vaksin ya, vaksin DNA dan vaksin viral vector. Di sini tujuannya memang agar safety-nya tetap terjaga ya jika dibandingkan dengan live attenuated, namun tetap bisa menimbulkan respon imun seperti halnya live attenuated vaksin ya. Jadi hingga cell mediated-nya juga imun responnya juga terbentuk seperti itu ya. Tidak hanya sebatas antibody respon atau respon imun humoralnya saja ya. Jadi semakin bisa membentuk cell mediated imun responnya, dia akan semakin baik suatu vaksin tersebut. Nah, apa saja mekanisme efektor yang di-trigger ya, seperti yang sudah kita bahas di perkuliahan tentang imunologi vaksin ya, antibody ya, sel CD8+ dan juga sel CD4+ ya, beserta subset-subsetnya ya, seperti follicular T helper cell ya, atau T helper 1, T helper 2, T helper 9 dan T helper 17 ya. Jadi itu yang di-trigger. Dan respon ya seperti yang saya sudah berikan tugas bacanya ya, Dek ya. Jadi memang hal-hal yang terjadi ya saat vaksin tersebut masuk tubuh kita ya, dimulai dari tempat disuntik ya. Apakah terjadi inflamasi ya, sehingga nantinya APC atau antigen presenting cell itu bisa pergi ke kan tersebut kita lakukan ya. Nantinya akan dibawa oleh APC ke draining lymph nodes ya. Lalu di sana direkognisi ya oleh B cell dan T cell. Lalu selanjutnya B cell dan T cell ya berproliferasi, melakukan maturasi dan berdiferensiasi ya. Jadinya nanti akan terbentuk efektor-efektor yang nantinya jika terjadi
infeksi kedua atau infeksi yang sebenarnya, dia langsung melakukan proses perlindungan terhadap tubuh kita ya. Jadi sel-sel yang terbentuk tersebut sudah siap ya melawan dari virus atau bakteri yang masuk ke tubuh kita untuk menyebabkan penyakit. Nah, memang tugas yang paling berat memang adalah bagaimana caranya untuk membuat atau membentuk suatu immunological memory ya, ya. Bagaimana agar kadar-kadar dari sel T ya, sel B yang sudah terbentuk ya, itu tetap bertahan dalam jangka waktu yang dibutuhkan ya. Makanya kadang-kadang vaksin tersebut perlu disuntikan untuk boosternya memang setelah berapa tahun kita perlu suntik lagi dan lain-lain ya. Jadi itu untuk menjaga immunological memory-nya. Ya, jadinya ketika suatu penyakit pada saatnya masuk ya karena berbagai faktor ya, itu sudah siap ya jadinya sistem imun kita. Ya. Ini mungkin kalau adik-adik yang sudah sempat menonton ya, kan sudah saya berikan linknya ya. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana respon imun tubuh kita bekerja terhadap antigen yang masuk. Di sini contohnya adalah vaksin influenza. Ya, vaksin influenza ini adalah vaksin yang digunakan untuk infeksi virus ya. Dan di sini mengandung antigen ya. Kalau kita sudah mempelajari infeksi influenza, kita ketahui ya antigen dari virus influenza itu ada HA dan NA-nya ya. Hemagglutinin dan neuraminidasenya ya. Di situ antigen tersebut dipakai untuk bahan dari vaksin influenza tersebut ya. Kita lihat sekilas ya videonya. Vaccines and the immune response. How vaccines work. Influenza vaccines are able to trigger an immune response by mimicking viral infection. They are usually manufactured using inactivated or killed virus particles taken from various circulating influenza strains. Inactive fractioned viral components contain the subvirion particles hemagglutinin, HA, and neuraminidase, NA. In Canada, influenza vaccines are administered via intramuscular injection. These fractioned particles containing the foreign antigens hemagglutinin and neuraminidase are released from the vaccine into the bloodstream. There, they are met with an immune response mediated by various immune cells, including macrophages, T lymphocytes or T cells, and B lymphocytes or B cells. A major mechanism of action involves macrophage phagocytosis of hemagglutinin, breaking it into smaller components. After ingestion, macrophages display the hemagglutinin antigen on their surface in combination with a specific receptor known as the major histocompatibility complex or MHC. T cells are now able to recognize and bind foreign antigens that are associated with the MHC. Upon binding to the MHC receptor, T cells become activated and proliferate into either cytotoxic T cells, regulatory suppressor T cells, or helper T cells. Activated helper T cells express hemagglutinin receptors specific to the vaccine strand on their surface and play a major role in antibody generation and memory B cell activation. Unlike T cells, B cells are able to ingest hemagglutinin independent of the MHC. Once internalized, B cells process the hemagglutinin antigen and present it on their surface in combination with an MHC. When activated helper T cells interact with activated B cells expressing antigen MHC receptors, they begin secreting lymphokines which have several effects. Lymphokines trigger activated B cell proliferation, which leads to either their differentiation into memory B cells or into plasma cells. Plasma cells produce hemagglutinin antibodies specific to the strain of influenza contained in the vaccine. Memory B cells aid in future immune response when exposed to an active influenza virus. When an infected host sneezes towards an uninfected person,
The nasopharynx is exposed to aerosol droplets containing whole, live influenza virus. Once inhaled, the influenza virus attempts viral colonization of nasopharyngeal epithelial cells. Assuming that the vaccine strain matches that of the live virus, hemagglutinin antibodies block viral attachment of live influenza virus to host epithelial cells, and overall disease is either avoided or diminished in severity. Ya, jadi tadi itu terkait dengan contoh tadi ya, contohnya adalah vaksin influenza ya, bagaimana tadi itu sebenarnya simplified ya, gambaran yang sangat disederhanakan sekali ya, bagaimana ketika bertemu dengan sel B dan sel T ya, bagaimana respon dari sel B dan sel T tersebut terhadap antigen dari vaksin ya, antigen yang ada di vaksin tersebut ya, antigennya HA dan NA-nya. Jadi direspon oleh sel T dan sel B sehingga membentuk ya sel T dan sel B yang lainnya seperti tadi sel B-nya menjadi sel plasma dan sel B memori ya. Jadinya ketika memang infeksi yang sebenarnya masuk nanti itu sudah siap ya, antibodinya sudah siap ya, reseptornya sudah siap ya, sehingga nantinya tidak akan menempel ya, seperti itu. Itu gambaran sederhananya dari bagaimana vaksin tersebut bekerja ya, Dek ya. Oke. Ya. Ada pertanyaan, Dek, untuk vaksin sebelum kita lanjut ke pembahasan mengenai COVID ya, karena ini menurut senior-senior perlu diberikan ya buat adik-adik, jadi saya tambahkan di materi ini. Ya. Untuk vaksinasi apakah sudah cukup jelas, adik-adik? Oh, izin bertanya, Dok. Ya, Dek, silakan. Jadi, perkenalkan, Dok, saya Palguna. Jadi, saya ingin bertanya, Dok. Jadi kan, ya berhubungan sedikit dengan COVID sih. Jadi kan, sekarang masih ada uji coba vaksin dan masih belum menemukan titik terang lah untuk hasil vaksinnya itu. Nah, jadi ini saya ingin bertanya sih, Dok. Jadi, dulu saya kalau nggak salah sempat kayak nonton film gitu, Dok. Lah tuh dibilang kalau dulu tuh apa namanya filmnya tuh ya entah ini beneran atau enggak gitu, Dok. Tapi saya ingin bertanya aja. Jadi dibilang bisa apa namanya bisa mentransfer sistem imun dari satu orang ke imun lain. Jadi jika seseorang sudah memiliki sistem terpapar oleh suatu penyakit dan dia punya sistem imun yang sudah siap untuk melawan penyakit itu, dia tuh bisa mentransfer sistem imun apa namanya bisa dipindahkan dari sistem imun orang yang sudah kebal tersebut ke orang yang belum kebal gitu. Apakah itu bisa sebenarnya, Dok? Apa masih belum jelas gitu ya, Dok? Mungkin sekian, Dok. Ya, baik, terima kasih pertanyaan Dek Palguna, langsung saja saya jawab nggih. Ya, jadi untuk itu ya, yang tadi adik bilang itu mentransfer suatu kekebalan itu adalah konsep dari imunoterapi, Dek. Ya, dia imunisasi pasif. Ya, itu sangat memungkinkan, Dek ya. Yang sekarang terjadi kalau infeksi COVID ini, kalau adik pernah dengar itu istilahnya terapi plasma konvalesens, Dek. Ya, jadinya kan ada pasien yang sudah pernah terinfeksi COVID, ya, mereka diminta untuk donor darah, itu diambil plasmanya, Dek. Nah, di plasma tersebut kan seperti yang sudah kita bahas di kuliah antigen antibody, ya, di plasma yang dilakukan proses pengolahan secara medis, ya, itu biasanya dokter patologi klinik yang melakukan atau dokter mikrobiologi klinik, itu akan diambil plasmanya, di mana di plasma tersebut ada antibody, ya. Antibody itulah yang nanti diberikan kepada pasien yang sudah terinfeksi ya, Dek ya. Catatannya adalah sudah terinfeksi, terutama yang terinfeksi berat. Harapannya antibody-antibody yang sudah dimiliki oleh orang yang sudah sembuh itu bisa menetralisir ya. Jadi konsepnya lagi kembali ke konsep antibody tersebut ya. Apa tujuan antibody? Ya, apa manfaat dari antibody? Nah, antibody tersebutlah yang menetralisir penyakitnya, sehingga harapannya penyakitnya semakin berkurang ya keparahannya, atau malah hingga sembuh gitu ya. Cuma memang ini kan masih sebenarnya
trial ya atau percobaan ya Dek ya, maksudnya masih uji klinis juga. Tapi konsepnya adalah imunoterapi tuh Dek ya, memberikan kekebalan dari orang yang memang sudah kebal ya. Cuma memang tidak langsung serta-merta bisa kita langsung kirimkan gitu ya, seperti darah langsung kita kirim darahnya ke orang lain, tidak ya, harus ada prosesnya ya. Contohnya ya seperti imunoglobulin begitu ya Dek ya, atau serum begitu ya, itu kekebalan yang sudah aktif. Cuma memang kelemahannya adalah dia daya kekebalan yang ditimbulkan itu sangat sebentar ya. Jadinya tidak sebertahan vaksin. Kalau vaksin kan daya jangka waktunya lama ya Dek ya. Kalau itu hanya diperlukan hanya akan bertahan dalam waktu singkat. Oleh karena itu memang digunakan untuk terapi saja atau pengobatan saja. Jadinya sangat memungkinkan Dek Palguna ya. Itu imunoterapi namanya konsepnya. Jadi diberikan imunoglobulin bukan antigennya ya. Itu Dek ya. Cuma memang mungkin yang kalau di filmnya ini film fiksi atau film dokumenter gitu Dek Palguna. Kalau filmnya sih saya lihatnya kayaknya uh, kalau dibilang fiksi enggak sih, dokumenter juga bukan, Dok. Tapi kayak masuk Oh akal gitu gitu. filmnya gitu. Oh masuk akal ya ya. Heeh. Ya itu konsepnya imunoterapi ya. Imunoterapi konsepnya ya. Jadi memang memberikan kekebalan ke orang lain seperti itu. Tapi memang itu akan bertahan sebentar saja. Ya jadinya harus dilanjutkan dengan pemberian imunisasi atau bagaimana ya sebaiknya atau vaksinasi setelah itu biasanya ya. Atau mungkin sudah sembuh jadi dia membentuk secara alamiah gitu ya. Kekebalan alamiahnya sudah terbentuk, tapi kita cuma menurunkan keparahannya saja ya dengan membantu menetralisir dari antigen-antigennya atau patogen-patogen penyebab penyakitnya ya. Seperti itu ya Dek Palguna ya. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Ya, saya lanjutkan dulu ya Dek ya kalau gitu ya. Oke, baik. Oke, ini memang kemarin saya agak terkejut ya memang karena di pleno ternyata banyak yang menanyakan mengenai COVID-19 ya. Karena memang ya setahun ini kita sekali mendiskusikan hal ini Adik ya. Adik-adik juga mungkin banyak belajar dalam pandemik ini terkait dengan proses infeksi ya karena COVID-19 ini. Jadi ya, semacam disclaimer memang ini adalah informasi yang sifatnya masih awal ya Adik ya. Jadi akan terus ada kembangan karena kita masih pada tahap awal dari pengetahuan kita terkait infeksi COVID-19. Ya, jadi memang nanti adik-adik sebaiknya ketika mungkin 6 bulan lagi sebaiknya baca referensi yang lebih baru lagi ya terkait dengan infeksi COVID-19. Oke. Ketika membicarakan infeksi COVID-19 memang kita harus mengetahui ya respon imunnya ya. Dan apa yang sebenarnya terjadi pada seseorang yang terinfeksi virus ya COVID-19 itu ya. Jadi tentunya adik-adik sudah ketahui ya, ketika virus masuk ke saluran nafas ya, jadi virus tersebut akan menempel pada ya sel yang hidup ya. Kebetulan di sini tropismenya adalah di saluran nafas ya, Dek ya. Jadi ingat-ingat kembali apa istilah tropisme pada infeksi virus. Dan di sini ada reseptor ya yang berperan ya. Sampai saat ini memang reseptor yang disebutkan berperan adalah ACE2 ya. ACE2 ya. Jadinya reseptor ACE ya. Dan di sini juga ada TMPR SS2 ya, itu tambahannya. Tapi yang paling sering disebut adalah ACE2 ini. Ya, biasanya juga terkait dengan pasien yang menderita hipertensi dan lain-lain. Oleh karena itu kenapa pada penderita hipertensi ya biasanya lebih parah ya infeksi COVID-19 ini ya. Jadi reseptornya ACE2, virusnya masuk lalu melakukan replikasi ya untuk membuat virus yang baru lagi ya. Dan menyebabkan terjadinya pecahnya ya, istilahnya piroptosis dari sel ya, proses ini ya. Jadi jangan lupa bahwa virus itu adalah obligat ya. Jadinya dia memanfaatkan sel tubuh kita untuk memperoleh atau mohon maaf virus yang baru ya. Jadi itu menimbulkan dan juga oligomer ya maupun juga ATP dan interleukin itu terlepas
ya saat proses spiroptosis ini. Dan ininya akan dikenali oleh sel-sel sekitarnya ya, seperti sel-sel endotel, sel-sel epitel, dan juga makrofag-makrofagnya ya. Nah, ketika dikenali oleh sel-sel sekitarnya ini, maka sel-sel ini akan mensekresikan ya interleukin, kemokin ya, seperti interleukin 6 ya, MIP1 alfa, MIP1 beta ya, MCP1, IP10 itu disekresi oleh sel-sel sekitarnya ini, dan nantinya hal ini akan ya direspon ya oleh T-sel ya, makrofag dan monosit ya dengan mekanisme feedback ini ya. Termasuk juga sel-sel efektor ini ya juga akan memproduksi interferon yang nantinya akan berinteraksi dengan sitokin-sitokin atau kemokin-kemokin yang diproduksi oleh sel-sel sekitarnya. Nah, saat inilah ya, Dek, ya itu yang banyak sekali bertanya yang ada beberapa teman yang bertanya di pleno itu, kenapa kok ada yang jadi meninggal atau jadi parah ya. Jadi sangat bergantung apa yang terjadi di sistem imun seorang pasien. Ya, seorang pasien tersebut, apakah respon imunnya baik atau respon imunnya tidak baik ya, itu yang sangat menentukan Dek ya. Makanya sangat dipengaruhi usia ya, ataukah ada penyakit komorbid, penyerta dan lain-lain ya. Ketika respon imunnya baik ya, maka sel-selnya ya respon sel-sel imun tersebut akan merespon sehingga virus tersebut itu hilang ya Dek ya. Baik itu membiarkan agar virusnya tidak muncul di ekstraseluler kembali ya, lalu dinetralisasi oleh antibodi ya, lalu dimakan oleh makrofag ya, lalu apakah CD8+ melakukan sitotoksik ya terhadap sel yang terinfeksi ya. Jadi ini sangat bergantung dari sistem imun responnya ya, apakah kalau sistem imun responnya baik, dia bisa ya mengeliminasi dan juga menginaktivasi virus tersebut melalui beberapa mekanisme. Nah, permasalahannya adalah kalau respon imunnya pada pasien tersebut mengalami istilahnya di sini disfungsional atau respon imunnya kurang baik ya. Jadi yang malah terjadi adalah infiltrasi monosit dan sel-sel lainnya seperti makrofag dan T-sel ini malah menjadi berlebihan ya, Dek ya. Dan hal ini akan menyebabkan suatu fenomena yang kita sebut cytokine storm ya. Cytokine storm di mana produksi ya dari sitokin ini berlebih dan malah tidak bisa saling berkoordinasi ya, itu malah akan menyebabkan respon sel yang berlebih sehingga munculkan istilah seperti kalau di klinisnya kita sebut ya edema paru ya, atau mungkin pneumonia, peradangan pada paru ya. Jadi ini respon imun yang tidak baik ya, malah dia menyebabkan kerusakan jaringan sehingga malah menyebabkan penyakitnya tambah berat ya. Respon-respon ini ya, jadinya makanya konsep kembali lagi ke prinsip dasar, penyakit seringkali bisa disebabkan respon dari pejamu itu sendiri ya. Apa gejala-gejala yang timbul disebabkan karena respon pejamu ya, itu yang salah satu contohnya pada infeksi COVID ini. Dan leukin ini ya, cytokine storm ini, serta adanya antibodi yang tidak bersifat menetralkan ya, malah sifatnya memperburuk dari kondisi respon imun ini, antibodinya tersebut ya, akan menyebabkan inflamasi yang banyak ya, terutama efek dari sitokinnya ini kan adalah mediator proinflamasi ya Dek ya. Inflamasi yang berlebih ya, dan di seluruh tubuh ini juga bisa berdampak pada kerusakan jaringannya, terutama clamping oleh ini kan menyebabkan agglutination ya. Nah, itu bisa menyebabkan kerusakan jaringan dan untuk sel-sel yang banyak reseptor ACE2-nya ya pada organ-organ tubuh itu akan merusak jaringan atau organ-organ pada yang ada reseptor ACE2-nya biasanya ya. Jadi multi organ damage ya istilahnya. Ya. Itu yang terjadi pada infeksi SARS-CoV-2 ya. Jadi itu adik-adik bisa menjawabnya. Ketika kenapa itu menjadi tambah parah ya, menyebabkan kematian dan lain-lain. Ya, respon imunnya tetap jalan Dek, cuma dia disfungsional.
ya. Nah, bagaimana ini dibuat ya? Jadi ini gambarnya sifatnya simplified ya. Jadi sudah di notes oleh yang buat literaturnya ini ya. Memang dia gambarnya simplified sekali ya. Beda dengan yang tadi yang agak kompleks ya. Jadinya di sini ya spike protein coronavirus itu menempel ya pada reseptor S2 masuk ya ini namanya lalu melalui proses replikasi ya membentuk yang baru lalu terjadinya infeksi maupun pemberian vaksin ya itu ada virus ini ditangkap oleh antigen presenting cell ya. Kalau adik-adik baca di textbook yang saya sempat berikan, biasanya kan antigen presenting cell yang berperan itu dendritik ya, sel dendritik. Nah ini infeksi COVID ini masih belum diketahui dengan pasti ya apa APC yang berperan. Namun diharapkan APC tersebut ya menangkap dari virusnya lalu mempresentasikannya ya lewat HMAC ya, HMAC lalu dibawa ke lymph node ya. Jadi di sini bertemu T helper cell ya nanti akhirnya monoclonal sel dan sitotoksi T sel entah itu dengan pembentukan antibodi atau menghancurkan sel yang terinfeksi ya dan nantinya terbentuk ya memori ya B sel T sel ya harapannya nanti kita ketika ada infeksi berulang ya atau masuk lagi patogennya atau virus COVID-nya itu nanti akan siap melawan virus COVID tersebut ya itu prinsip dari ya infeksi dan vaksinasinya ya. Jadi sel B untuk membentuk antibodi, sel T sitotoksi untuk menghancurkan sel terinfeksi dan sel B dan sel T memori agar respon imun kita siap jika terjadi paparan yang berulang. Ya. Untuk vaksin COVID ya karena kemarin banyak yang juga yang menanyakan ya. Sampai 11 Januari ada 2021 ada 289 kandidat vaksin ya Dek ya. Jadi sangat luar biasa sekali ya pandemik ini merubah mengajak atau memotivasi ilmuwan untuk mengembangkan vaksin-vaksin yang bisa digunakan untuk mengurangi dampak dari pandemik ini ya. Namun hanya 69 saja yang masih uji klinis dan sampai 11 Januari ada sekitar dari 289 ini hanya ada sekitar 10 vaksin ya yang digunakan. Ya salah satunya yang kemarin yang kita lihat ya, yang disuntikan ke Bapak Presiden kita, ya itu salah satu vaksin sudah digunakan. Ya, jadi dari 289 ini yang diteliti ya, Dek ya. Dan memang kita lihat ada berbagai jenis vaksin ya, Dek ya. Ya, jadi ada berbagai jenis vaksin yang kalau kita ketahui ada live attenuated, inactivated ya. Nah, sekarang ada vaksin DNA dan RNA yang digunakan untuk vaksin tersebut ya, bahan dari antigen dari vaksin tersebut. Ini mungkin videonya sebenarnya lebih ke introduction ya, tapi mungkin saya tetap putarkan saja, nanti mungkin saya skip ada bagian yang pentingnya. Nanti full videonya silakan adik tonton langsung ya. Researchers are racing towards the goal of delivering a safe and effective vaccine that could curb the COVID-19 pandemic. And production scale-up for some of the vaccine candidates has already started. Consider the US government's Operation Warp Speed. You know, I spent time in the military, so on next-generation technologies that can be developed and scaled up more quickly than conventional vaccines. These new technologies are genetic vaccines and viral vector vaccines. These technologies, also called platforms, have been in development for decades. Oke, jadi di sini disebutkan bahwa ini platform-platform yang baru ya dari vaksin ya, Dek ya. Jadi genetik vaksin berupa DNA atau RNA, lalu viral vector vaksin memanfaatkan virus lain sebagai vektor dari materi-materi genetik vaksin yang diciptakan. Istilahnya adalah platform, ya.
A lot of the investment in them has specifically focused on their potential to help combat emerging infectious diseases. And COVID-19 is putting that potential to the test. Let's take a look at how they work and how they're different from more conventional vaccines. Allow the virus to replicate within the eggs. Growing the virus is necessary. Ya, ini sebenarnya kalau kita melihat dari sejarah vaksin, ya, kalau vaksin itu sebenarnya diawali dari vaksin yang dibuat Edward Jenner, ya. Nah, ini bagaimana vaksin tersebut dibuat, yaitu dengan mereplikasikannya awal-awal dengan telur, ya. Kalau sekarang pada sel line, ya. For developing live attenuated virus and whole inactivated virus vaccines. These are the two classic approaches where the virus is either weakened or killed. These approaches are still in use today, although different cell cultures are most often used instead of eggs. But since those photos were taken, huge advancements in the field of vaccinology have introduced multiple other approaches to developing vaccines. Here are the major types of vaccines being deployed against COVID-19. Berbagai jenis vaksin yang dibuat untuk infeksi COVID-19, ya, Dek, ya. Ada genetik, protein subunit, virus-like particle, lalu ada viral vector, dan yang klasik tetap ada yang membuat live attenuated dan whole inactivated virusnya. Unlike the two classic vaccines, these four types, which include the next generation platforms as well as more conventional approaches, don't require researchers to handle any of the actual virus. The Chinese, when they made the diagnosis and showed it was a coronavirus, they put the sequence up on a public database. So today, you don't need to get the virus in hand. All you need is a sequence. This is that published sequence for SARS-CoV-2. Because of previous research into SARS-1 and MERS, researchers knew that they could focus initial attention on the S protein, also known as the spike. The spike is the protein that studs the surface of the SARS-CoV-2 virus. It's also necessary for viral entry into human cells. So a vaccine that exposes the immune system to just the spike should induce a protective immune response. And that's the strategy behind the majority of COVID-19 vaccine candidates, which use both next-generation and more conventional approaches. The scientific way to put this is that the spike is the target antigen in these vaccines. Where the next-generation vaccine platforms differ from those more conventional vaccines is how the immune system is exposed to the spike, or the antigen. Conventional vaccines contain the antigen itself. Now, compare this to genetic vaccines. You can take just really to the genetic material, either as messenger RNA or DNA, that then codes for that spike protein. So the person makes the protein. You're not giving them the protein. You're giving them the genetic material that then instructs them how to make that spike protein, to which they make an antibody response that hopefully is protective. Two types of genetic vaccines are being investigated for COVID-19, DNA and mRNA. mRNA needs to reach the cytoplasm of host cells, while DNA needs to enter the nucleus. Then, this genetic material gets taken up by the cell's machinery, and the cell expresses the spike protein. These spike proteins are then recognized by the immune system, hopefully stimulating a protective response. These two candidates in the Warp Speed portfolio are mRNA vaccines, easily cross cell membranes passively, and it's very susceptible to degradation. So in both of those vaccines, the mRNA coding for the spike is encased in small carrier molecules called lipid nanoparticles. Both of these candidates are currently in phase 3 trials. Now, let's look at viral vector vaccine against the disease. A lot of different. Let's look at replication defective vectors first. Jadi A ada very tipe, popular ya, choice. ada yang genetik, ada yang viral vector, ya. Nanti silakan adik-adik lihat lagi ya videonya, apa yang dimaksud dengan tadi kan sudah DNA ya atau RNA. Nah, viral vector itu menggunakan virus yang dilemahkan dan tidak menyebabkan infeksi, namun dimasukkan genetik material dari COVID-nya sendiri, ya. Jadi contohnya lah adenovirus, ya. Like symptoms. This candidate, which was developed by the University of Oxford and AstraZeneca, uses a chimpanzee adenovirus, while this candidate from Johnson & Johnson uses a human adenovirus 26.
delivers the DNA to the nucleus. Viruses are produced. Now, let's look at replication competent virus. This RVSV vector to the RVSV. Ada yang replikatif defektif ya, jadi sangat tergantung dari jenis vaksinnya ya. Nanti silakan adik-adik lihat ya bagaimana proses yang terjadi saat vaksin-vaksin tipe tersebut masuk ke dalam tubuh ya di videonya. Nanti silakan dilihat lebih lengkap lagi ya. Gotten FDA approval. Forms and the media attention they've been best and safest vaccine, which may not necessarily be the first vaccines. And the only way to find out has been lacking. Yang perlu kita ketahui adalah fasenya ya. Jadi memang blog WP3T juga pernah kita bahas ya deh ya mengenai fase-fase untuk vaksin ya. Jadi memang ini harus kita ketahui efektivitasnya ya. Efikasi dari vaksin tersebut melalui fase-fase ini ya deh ya. This is the proof is in the pudding. Efficacy testing is required. The safety standard for vaccines are done correctly to allow health officials to inform decisions. Soon. Nah ini ada ya, jadi yang sudah memasuki fase trial fase 3 ya adalah ini mungkin adik-adik sudah mendengar ya yang kita suntikan pertama di Indonesia adalah yang Sinovac ini, dia merupakan whole inactivated virus ya. Yang lain yang mungkin adik-adik pernah dengar di Amerika itu ada jenis dari Pfizer atau Moderna itu adalah mRNA vaksin. Jadi itu berbagai tipe-tipe vaksin yang ada dan memiliki mekanismenya masing-masing. Tapi tujuan akhirnya tetap bagaimana membentuk respon yang humoral dan juga respon yang cellular mediated-nya ya. Nanti silakan lihat video lengkapnya ya, Dek ya. Oke, itu untuk yang vaksin COVID-nya ya. Jadi wrap up-nya ya. Jadi ada virus yang inactivated ya, diinaktivasi dengan metode kimia atau pemanasan. Ya, yang live attenuated ya. Lalu ada yang menggunakan viral vector yang baik yang replicating maupun non replicating ya. Serta ada menggunakan protein subunit, ada yang virus tubuh ya sehingga menimbulkan respon imun ya, sehingga nantinya ketika virus itu masuk ke tubuh kan perlu spike protein dan reseptornya ya. Jadi sudah terbentuk antibodi-antibodi yang menetralisir spike protein ini ya. Jadi itu tujuannya pemberian vaksin COVID. Ya, untuk selanjutnya imun responnya itu sama ya. Prinsipnya sama ya. Tapi proses-prosesnya yang terjadi itu masih dalam tahap penelitian ya. Oke. Ada pertanyaan, Dek? Waktunya sedikit habis nih Dek Palguna. Ya siapa mungkin ada satu jam. Oke. Ya mungkin saya lanjutkan saja ya. Jadi tadi adik-adik sudah mendapatkan materi mengenai imunologi infeksi dan vaksinasi. Nah, ini saya coba lakukan tes ya di akhir ya, semoga teman-teman bisa menjawab ya. Jam 2 ada kegiatan ya, Dek? Oh, tidak ada ya? Oh, evaluasi tutor ya. Nah, jadinya mungkin agak telat sedikit, saya mohon maaf. Kalau gitu ya, agak
selesainya lewat sedikit. Ya, ini yang terakhir. Oke. Ya, untuk adik-adik yang masih bergabung, silakan dijawab ya. Apakah tipe sel T yang berperan dalam pembentukan antibodi dan aktivasi sel B memori pada respon terhadap infeksi atau agen dari vaksin? Ya. Jadi tipe sel T yang berperan dalam pembentukan antibodi dan aktivasi. Jika tadi sudah melihat video dan mengikuti interactive learning-nya, saya rasa bisa menjawab pertanyaan ini ya. Ya, sama deh, buka menti.com, masukkan kodenya 7547373 ya. Silakan dibuka menti.com, kodenya 7547373. Sambil menunggu, kalau ada pertanyaan silakan deh, kalau memang masih mau ada yang ditanyakan. Jadi tadi kita sudah membahas ya mengenai imunologi infeksi dengan bantuan juga video untuk membantu menjelaskan beberapa konsep yang mungkin agak rumit ya. Contohnya misalnya pada saat respon imun terhadap infeksi jamur ya. Lalu juga tadi kita sudah membahas mengenai vaksinasi ya, apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh ketika suatu antigen vaksin tersebut masuk ya. Dan yang mengenai jadi infeksi COVID ya, semoga jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa terjawab ya, dan menambah. Izin bertanya, Dok. Adik terhadap ya mungkin nanti akan adik banyak mendengar ya, kok ada vaksin dari AstraZeneca ya, ada vaksin ya, dan kenapa vaksin dari apa namanya tadi Moderna itu bedanya apa ya. Jadi sudah terjawab ya, bisa adik-adik jawab ya, adalah tipenya dan jenisnya. Untuk efektivitas dan lain-lain kita tidak membahas dalam kuliah ini ya. Jadi itu sangat bergantung dari uji klinis ya fase 3 yang tadi sudah adik-adik sempat lihat ya. Hasil uji klinis fase 3 tersebut yang nanti akan menunjukkan vaksin tersebut efektif atau tidak ya. Jadi apakah memang bisa menurunkan risiko terinfeksi pada orang yang tervaksin ya. Dan nanti harapannya apakah memang kedepannya jika seluruhnya sudah divaksin bisa menimbulkan imunitas ya pada seluruh kelompok masyarakat ya, seperti itu. Sudah ada 35 yang menjawab ya. Apakah ada yang masih mau menjawab lagi? Mungkin bisa diajak mungkin teman-temannya yang masih mungkin istirahat atau yang lain-lain, silakan diajak untuk vote lagi ya deh ya. Saya tunggu mungkin sampai 40 ya. Gini. Ya nggak apa deh. Memang kan ini interactive learning sifatnya menambah pengetahuan ya. Jadi silakan. Oke ya, sudah ada 42 yang menjawab.
Ada yang mau bertanya lagi, Dek? Mungkin biar nanti saya bisa langsung tutup. Mungkin dari saya ingin bertanya, dokter. Ya, Dek, silakan, Dek. Tadi kan kalau untuk viral faktornya itu kan dia tuh kan ada yang replicating sama yang non replicating. Nah, bedanya itu kan vaksin yang jenis Sinovac, dokter. Untuk vaksin jenis Sinovac itu kan tadi saya lihat di tabelnya itu yang dia itu yang inactivated. Nah, itu bedanya sama yang replicating factor itu apa ya, dokter? Terima kasih, dokter. Ya, baik, terima kasih, Dek. Ya, jadi untuk yang perbedaan antara yang replicating atau yang non replicating itu adalah dari tipe vektor yang digunakan, ya, Dek, ya. Apakah vektor virus yang digunakan sebagai tempat untuk materi genetik dari virus COVID-19 tersebut nantinya di sini di dalam tubuh kita bereplikasi atau tidak. Jadinya kalau bisa kalau replicating dia tidak akan ya, karena materi itu materi genetik saja tidak akan bisa menembus sel tubuh, Dek. Jadinya perlu suatu vektor untuk masuk ke dalam sel tubuh kita. Perbedaannya apakah dia akan bereplikasi atau tidak. Nah, kalau untuk yang Sinovac tadi adalah inactivated, ya. Inactivated itu kelemahannya adalah memang dia tidak bereplikasi dan memerlukan dosis yang cukup besar untuk menimbulkan efek, serta harus diberikan beberapa dosis baru bisa menimbulkan kekebalan, ya. Jadi itu bedanya. Kalau yang viral replicating dia bukan virus COVID-nya yang masuk, ya. Kalau yang inactivated itu benar-benar virus COVID yang dilemahkan yang dimasukkan. Kalau yang viral replicating itu materi genetik dari virus COVID saja, ya, yang nantinya bisa membuat spike proteinnya, tapi dimasukkan ke virus lain, ya, ke virus lain yang mungkin tidak menyebabkan penyakit yang berat pada manusia. Semisal tadi simpanse influenza, ya, jadi hanya misalnya sakit pada simpanse yang beratnya, tapi kalau pada manusia tidak terlalu berat. Jadi digunakan sebagai vektor saja, sama seperti konsep vektor penyakit, ya, Dek, ya, seperti itu. Ya, apakah sudah jelas, Dek? Jelas, dokter. Terima kasih, dokter. Ya, oke. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, saya munculkan hasilnya, ya, Dek, ya. Karena juga sudah jam 2, ya, saya takut mengambil istirahatnya adik-adik, ya. Oke. Ya, jadi sudah benar, ya. Jadi hampir 98% dari adik-adik menjawab sel T helper, ya. Jadi perlu adik-adik ketahui tipe-tipe dari sel T, ya. Nah, kalau sel T, ini ada yang menjawab sel T cytotoxic sebenarnya kurang tepat, ya. Jadi sel T cytotoxic tidak untuk membentuk antibodi dan aktivasi sel B memori, ya. Mungkin memang lebih ke arah sebagai efektor dia, ya. Sebagai efektor untuk misalnya destroying infected cell seperti itu, ya, menghancurkan sel yang terinfeksi. Kalau sel T suppressor itu sama dengan istilah yang berbeda dari istilah yang mirip sebenarnya dengan sel T regulator, dia lebih ke regulasi perannya, ya. Oke. Oke, untuk bacaan lanjutnya silakan adik-adik baca di Abbas, ya, atau di Murray, dan bisa cari di jurnal. Kalau terkait dengan imunitas di COVID-19-nya bisa dicari di jurnal-jurnal. Ini salah satu yang saya kutip adalah dari National Review of Immunology, ya, pada tahun 2020. Ya. Sekian dari saya, ya, Dek, ya.
ya. Semoga bisa bermanfaat dengan yang hal-hal keterbaruan terkait pandemi ini ya. Oke. Kalau